Untuk terapi cairan, nah karena anestesi itu kan biasanya untuk ruang operasi. Jadinya kalau kalian lihat di monitor anestesi pasti ada cairan, perhitungan cairan kebutuhan pasien. Nah, anestesi itu biasanya dipakai tiga hal yang diutamakan: maintenance, stres operasi, dan defisit puasa. Nah, tiga hal ini akan dihitung untuk setiap pasien. Jadi maintenance itu caranya adalah berat badan dikali 2, B2 untuk dewasa. Kalau anak itu rumus sudah dewasa. Jadi berat badan 10 pertama dikali 4, 10 kedua dikali 2, 10 selanjutnya dikali 1. Dan biasa tuh. Kalau dewasa berat badan dikali 2. Itu untuk maintenance pasien. Kalau stres operasi itu dibagi ringan, sedang, dan berat. Nah, ini kalau ringan berat badan dikali 4, sedang dikali 6, dan berat dikali 8. Ringan, sedang, dan berat. Kalau defisit puasa dibagi 3 juga, 4 jam puasa, 5 jam puasa, dan 6 jam. 4 jam ini untuk bayi, 5 ini untuk anak-anak, dan 6 ini untuk dewasa. Ini dikali maintenance, bukan dikali berat badan. Yang sisanya berat badan, kalau ini kali maintenance. Cara pemberiannya dibagi 3 nanti. 1 jam itu 50%, 2 jam 25, dan 3 jam 25. Jadi maintenance, stres operasi, dan defisit puasa. Maintenance berat badan kali 2, stres operasi harus lihat ringan, sedang, beratnya. Defisit puasa ada 4 jam, 5 jam, 6 jam dikali maintenance pasien. Oke. Ringan, sedang, berat itu kita melihatnya dari apa? Nama operasi, resiko perdarahan, dan komorbid. Ini penilaiannya subjektif, bukan objektif. Jadi tergantung lihat anestesinya sendiri. Jadi lihat ringan, sedang, berat itu tidak ada patennya, maksudnya tidak objektif. Biasanya lama operasinya 2 jam. Kayaknya berdarahnya masanya cukup besar nih, aku pakai sedang, boleh. Jadi kalau cara amannya pakai semua sedang aja, kali 6 aja. Kalau ringan itu biasanya operasi yang sebentar, kayak esofagoskopi yang risiko perdarahannya tidak ada, kolonoskopi itu pakai ringan saja. Atau operasi mata kan darahnya sedikit tuh, nah itu kasih 4 aja boleh. Kalau operasi berat tuh misalnya kayak ini, operasi kraniotomi bedah kepala, itu risiko perdarahannya ada, risiko penurunan kesadaran nanti habis operasi juga bisa. Jadi pakai berat, sedang ke berat boleh, sedang boleh, berat boleh, ya kan? Jadi misalnya sekarang kita ke berat badan, ingat 50 biar gampang. Jadi maintenance-nya berapa? 50 kali 200. Berarti dia sini 1 jam pertama, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Jadi di sini 100, dan sisanya Per jam ya Pak? Nah, habis itu maintenance, sekarang stres operasi. Anggap dia sedang, 6 kali 50, 3.600, 3.000, 3 kali 300. 3 kali, iya 300. 300. Defisit puasa ini dewasa, laki-laki. Berarti 6 jam. 6.
kali maintenance. 6 6 kali 100, 600. Nah, 600 itu 1 jam pertamanya Oh iya, 300. 50%, 25, 25. 25. sisanya enggak ditambahin. Kenapa? Karena asumsi setelah 3 jam puasanya Pasien. sudah terpenuhi. Oh, puasanya. Maksudnya cairan yang kita ini kan cuma defisit puasa. Oh, Dia cairan kan, pas sebelum operasi puasa. dia kan puasanya 6 jam, dia butuh cairannya itu 600. Jadi untuk 3 jam diberikan. Oh iya, iya. Nah itu nggak diberikan lagi. Ya kan karena untuk meresusitasi cairan untuk puasanya Puasa Pak. dulu. Nah, Ditambah sekarang kita tambah ke sini. Jadi ini 400, 700. 700. Ini dibawa ke sini. Ditambah ke sini. 700 tambah 250, 550. 1250. 250. Ini tambah ke sini. 400, 550 lagi. 1800. Ke sini jadi dia 2200. Nah, apa dan seterusnya. 2200. Jadi waktu pasien datang 1 jam pertama tuh harus dia mendapatkan cairan 700. Jadi misalnya satu flabot itu kan 500 tuh. Jadi dia harus mendapatkan 1,5 flabot habis dalam 1 jam. Kenapa kita melihat ini ditambahin ke sini? Nah, ini untuk jika misalnya kalian lihat, oh sini sudah 2 jam. Nah, infusnya sudah habis berapa ya? Oh, ternyata baru habis 1 flabot, baru 500. Nah, dia ternyata 2 jam tuh harus butuh 2,5. jadi kita harus kejar. Jadi harus kerojok cairan biar sampai 1000. Sama aja gitu. 3 jam butuh 1500. Oh, masih kurang. Cepetin infusnya. Jadi kecepatan infus di ruang OK itu tergantung cairan ini. Jadi tidak ada 15 TPM, 20 TPM, tidak ada. Jadi kalau kurang kerojok. Di ruang OK. Jadi harus terpenuhi nih cairan ini. Oh, ini selama OK. Oh. Jadi 1 jam pertama, jadi makanya biasanya kalau kalian lihat perhatiin, kalau pasien di ruang OK pasti dia digerojok 1 flabot di loading. Oh iya, betul ya. Pasti minimal 500 tuh pasti dimasukin. Nah, sisanya baru akan tetes biasa untuk biar 1 jam. Pertama tuh dia penuhi 700 atau biasanya 700 sampai 1000-an rata-rata. Kalau berarti kan 50, kalau yang 78 tuh biasanya 1200, 1100. Jadi biasanya pasti kalau kalian lihat residensi pasti akan digerojok 1 flabot. Biasanya rata-rata 1 flabot akan digerojok, sisanya bahkan tetesan normal. Sambil kita lihat jamnya. Waktu tes normal tuh, lihat tuh jam ini, lihat biasanya di pelabot yang dibuang, oh baru 1, oh baru 2, butuhnya berapa, jam keberapa, kamu harus penuhi. Di luar perdarahan, ini hanya asumsi dia untuk cairan dia mau operasi. Ini di luar perdarahan. Nanti perdarahan hitungannya beda lagi. Nah, sampai sini ngerti? Oke, sekarang perdarahan itu harus ada MABL, minimal blood loss. Jadi dia perdarahan yang maksimal. Non venti ya Pak dapatnya Pak? Mana? Yang anak yang bayi itu. Micu. Tapi non venti ya Pak? Oh ya, non venti dapatnya. Nggak dapat yang venti. Tak suruh usahain, tapi kalau yang ready itu non venti. Bisa ekstub sih, tapi ya begitu. udah butuh perhitungan MABL. Sebelum kita menghitung MABL itu harusnya hitungan apa? Aduh, ya Allah, EBV. Estimate blood volume. EBV itu dibandingkan banyak, ada 4, anak, dewasa, perempuan, Dewasa laki-laki. sama
anak Bayi. bayi ya. Ini beda-beda perkaliannya. Kalau anak berapa nak? 80 ya. 80 kg berbadan kali 80, bayi itu kali 90. Kalau dewasa perempuan itu 70. 65 ya. 65. Ini laki 70 dikali berat badan. Berat badannya yang berat badan. Berat badan ya. Pasien. Oh, nggak pakai yang waktu itu, Predicted Pak. body Iya. weight index itu hanya menghitung Apa? volume tidak. Tidak. Kalau ini kan cairan, jadi lemaknya juga harus dihitung, ya kan? Nah, ini kita cari dulu EBV yang pasiennya, estimated blood volume. Jadi cairan yang perkiraan di badannya. Nah, ini berat badannya 50, dia laki-laki dewasa, jadi dikali 70 kali 50, 3.500 ini adalah EBV pasien. Ini bagi 10%, 20%, dan 30%. 20% jika kehilangan darah atau cairan 10%, dia harus diganti oleh kristaloid saja. Kalau 20% diganti koloid, kalau 30% ini diganti darah. Terserah PSC mau boleh pokoknya darah. Oke. Kok mau tanya, ini tadi 10, 20 sama 35 itu bergantung apa? Ini memang rumusnya. Biasanya di teori itu memang mengatakan kalau 10% kehilangan darah atau cairan 10%, kita pemberiannya hanya kristaloid saja. 20% hanya pemberiannya koloid. Kalau 30% darah. Jadi kan biasanya kalau darah shock hipovolemik dengan risiko perdarahan keluar darah sekitar 30%, 40% kan langsung diberikan darah. Jadi 30% itu langsung masuk darah. Jadi 10%-nya ini adalah 350, 700, sama 1050. Kalau dia darah perdarahannya 1050, ini masuk darah. Kalau cairannya dan perdarahan 700, dia masukin Koloid. Kalau 350 masukin kristaloid. Daftaran aman dah? Aman dong? Ya, atau daftar pelanggaran kan? Daftaran aman kan? Jadi daftaran. Nah, kristaloid itu kalau kita pemberian kristaloid biasanya 3 kali cairan yang diperlukan. Kalau misalnya dia butuh 350, kalau masukin koloid artinya dikali 3. Kalau koloid 1 kali 1. Kalau darah ganti darah. Prinsipnya kayak itu. Kalau kristaloid kalau kalian butuh, maksudnya ada pasien perdarahan 350. Di daerahmu cuma ada kristaloid. Nah, kalau menurut teori kristaloid itu untuk menggantinya adalah 3 kali cairan yang keluar, yang hilang. Jadi kalau misalnya perdarahan 350 dikali 3 1050. jadi 1050 itu masukin untuk mengganti 350. Kalau koloid ganti koloid. Misalnya butuh 700 ya butuh kasih 700. Tapi Kak, kalau misalnya nggak ada koloid gitu, terpaksanya. Jadi berarti ganti kasih kristaloid. Tapi Pokoknya intinya dia 3 kali. Koloid 1 kali. Karena apa? Karena koloid itu molekulnya besar. Itu nggak terlalu banyak. Kalau kristaloid molekulnya kecil. Nah, kalau darah ya ganti darah, nggak boleh. Kalau darahnya sekian, kamu ganti susu gitu nggak boleh. Jadi darah harus ganti darah. Kan? Nah, ini menentukan EBV, estimasi blood volume. Nah, ini dianggap jika kamu tidak tahu HB-nya berapa, hematokritnya berapa. Jadi kamu nggak tahu nih. Taunya tuh, kira-kira perdarahannya 10% harus ganti sekian. Nah, kalau di operasi kan pasiennya sudah tahu di cek lab tuh.
HB, hematokrit. Nah, makanya ada NABL. Blood loss pokoknya, fokus singkatannya. Nah, NABL ini rumusnya EBV dikali HB target delta HB dikurangi HB dibagi HB realnya. Jadi HB sebenarnya, HB yang sekarang. Jadi delta HB ini itulah HB targetmu dikurang HB sekarang dibagi HB sekarang. Ini apa Pak? HB? HB real itu maksudnya HB sekarang. Heeh. Sekarang. Jadi NABL itu adalah EBV delta HB per per sekarang. HB sekarang. Nah, delta HB itulah HB targetmu HB target kurang dikurangi HB sekarang. Nah, buat apa ini Pak? Ini untuk kita, Pak, saya mau jika pasien ini HB-nya 10 baru saya masukkan darah. Pak, saya mau HB jika HB-nya 8 baru masuk darah. Jadi tidak melihat berapa darahnya dulu, tapi HB-nya. Nah, misalnya HB pasien itu saat ini 12. Kamu target HB 10. Jadi EBV-nya berapa tadi? 3.500 dikali delta HB target dikurangi HB modal. HB targetnya 12, HB modal dikurangi target. Jadi 2. Jadi kamu kan HB targetmu misalnya 10, bebas nih, mau 10, mau 8, mau 7, mau 6 terserah. Anggaplah 10 biar enak, gampang pengurangnya. 10 dikurangi 12 dikurangi 10, 2 dibagi HB realnya 12. Coba hitung, kita hitung. 3.500 bagi 6. 3.500 bagi 6. Apa aja. 3.500 kali 2 dibagi 12. 583. Jadi jika perdarahannya 583 artinya HB-nya 10. Langsung masuk darah. Jadi kalau ini kan 30%-nya butuh dia 1050. Ini kita nggak tahu HB-nya berapa. Ini target kita HB 10, kita masukin darah. Kalau mau HB 8 boleh Pak? Boleh. Coba kita hitung HB 8. 4 berarti 3.500 kali 2. Kali 2. Tinggal kali 2. Oh jadi 1000-an. 1000. Berarti harus darah ya Pak? Ya. Ini kan kita kan blood loss. Oh enggak loss. Berarti udah nggak pakai kristaloid, nggak pakai Nggak kulit usah. Berarti targetnya itu Maksudnya boleh kamu kalau misalnya ini kan darahnya kalau HB maksudnya perdarahan sekian berarti HB-nya 10. Jadi kamu pingin kalau HB 10 masukin darah. Nah, sekarang ada misalnya kejadian darahnya nggak ready. Ya kan? Ini butuh kamu kalau ini artinya HB-nya 10 dan kamu pingin masukin darah. Jadi untuk solusinya seperti ini, kamu hitung dulu di awal kristaloidnya sudah masuk berapa. Kurangnya nanti tinggal tambahin koloid. Oh boleh Pak. Pakai koloid dulu. Atau langsung koloid lah, masukin koloid. Koloid kan satu pelapor tuh 500. Jadi tinggal kamu masukin Satu kabut. koloid aja. Untuk tapi tetap dibilang tadi itu adalah darah ganti darah. Sambil nunggu darah ya. Kita normalin ya Pak, prinsipnya normalin HB-nya gitu ya Pak? HB ini tidak akan bisa normal ya, pasti tetap HB-nya 10. 10 ya? Cuma dia untuk hemodinamiknya. Hemodinamiknya aja. Pasti dia akan kalau misalnya HB-nya 8 pasti akan saturasinya akan turun nanti. Karena HB-nya kan kurang, HB akan mengikat oksigen. Oksigennya ada berarti saturasinya kelihatan. Kalau HB-nya makin turun, berarti kan oksigen yang terikat sedikit. Berarti pasti saturasi akan turun. Makanya darah harus ganti darah. Tapi sambil kita menstabilkan hemodinamiknya, terpaksa kita harus ganti koloid.
Ini yang HB targetnya kan 10, HB 12-nya tuh yang HB sekarang nih ya, Pak. Hah? Ini yang tadi kan kita targetinnya tuh HB-nya tuh 10, tapi HB sekarangnya tuh masih 12 gitu ya. Bebas. Misalnya HB-nya modelnya ternyata 10. Heeh. Berarti kita targetnya kalau HB 8 baru masuk darah. Boleh. Jadi kalau HB-nya 8, ya masukin darah dulu di ruangan. Sampai target HB 10 baru operasi, ACC operasi. HB biasanya di ACC untuk operasi itu berapa, Pak? 10. Oh, 10 ya. Tapi kalau menurut Morgan tuh kita boleh transfusi jika HB 8 menurut internasional. Tapi kalau menurut Karyadi di sini MOU Karyadi itu HB 10. HB 10. Tapi kalau internasional itu HB 8. Menurut buku Morgan untuk internasional itu 8 baru transfusi. Ini batas minimal saturasi sampai 100. Kalau di bawah ini pasti saturasi akan turun. Bisa 96, 95. Jadi kita tidak ACC untuk operasi kalau di bawah 8. Jadi harus dinaikin dulu. Nah, jadi harus transfusi dulu. Transfusi dulu baru oke. Oke, itu untuk terapi cairan. Ya kan, jadi misalnya dia perdarahan, dari mana tahu perdarahan 500, Pak? Dari Dari mana? botol suction Selain botol suction, dikurangin cairan yang irigasi. jadi lihat perdarahan ini itu kita harus melihat 3 tempat: lapangan operasi, kasa, sama tabung. Tabung. Suction. Tabung suction itu. Lapangan operasi itu Oh, area yang dioperasi. sampai ke ke kain hijau-hijaunya atau sampai netes di bawah. Itu juga harus dilihat. Tapi ini kita bisanya cuma subjektif kira-kira. Tapi kalau kasa bisa dihitung, tabung bisa dihitung. Nah, kasa yang kecil biasanya itu kalau penuh dengan darah itu 5 cc. Ada kasa yang agak besaran lagi. Itu satunya itu adalah sekitar 100 hingga 200 cc. Ada namanya damhas. Yang kapas yang Damhas tuh kayak selimut tuh. Kayak apa ya? Damhas tuh. Kayak handuk. Ada handuk. Itu sekitar 400 hingga 500 kalau penuh. Jadi makanya kalau kamu lihat pasti residen tuh lihat kasanya berapa. Di luar tabung. Di luar tabung kasanya kita nanya, Pak, kasanya yang kecil berapa? 10. Berarti 50 cc. Yang besar ada, Pak? Ada 4. 4 kali 100. 100, 200, anggaplah 100. Berarti udah 400. 450. Di tabungnya. Jadi makan jangan lihat tabung toh. Udah banyak. Tabung itu juga kamu harus tanya, udah sempet masukin cuci-cuci enggak? Ya irigasi berapa kelabung? Nanya perawatnya. Tadi masuk air sterilnya berapa, Mas? Misalnya 1000. Oh ya udah, berarti tabung itu ada berapa tuh? 1500 misalnya, berarti dikurangin 1000 dulu, berarti itu darah tok 500. Wow. Ditambahin sama kasa-kasa, belum lagi lapangan operasi ada netes. Jadi itu aja udah, ini anggaplah kamu abaikan aja, itu udah banyak. Iya. Jadi harus masuk darah. Sambil kamu lihat, jadi kalau misalnya kalau kamu ragu misalnya HB-nya 10 atau 8, waktu mau diintubasi kamu colek, lihat konjungtivanya. Ada misal atau enggak? Nah, nanti kalau sudah perdarahan udah sekian, colek lagi lihat, oh berarti lebih pucat dari yang sebelumnya, berarti benar darahnya banyak. Berarti baru kamu usaha darah lagi, masukin koloid, bebas. Intinya kalau tidak ada darah, fungsinya adalah kita harus menjaga hemodinamik pasien. Kalau misalnya sudah dia resusitasi, harus lihat urinnya. Oh, dicek cairannya bukan. Iya, jadi harus balance-nya harus kalian hitung. Kalau grojok ternyata urinnya keluar, berarti tetap masih kurang cairan. Grojok lagi sampai ada keluar urin, oke. Nah, saking misalnya kalian sudah terlanjur banyak nih cairan nih, tiba-tiba ada darah ready.
Oke, masukkan darah, langsung kasih furosemid pasiennya. Jadi kasih diuretik untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Takutnya kalau kalian masuk darah dan cairannya sudah banyak masuk ke paru-paru, jadi nanti dia edem pulmo, nanti pasien sesak. Jadi tetap kasih furosemid sambil masuk darah. Ada PRC, masukkan PRC sambil nanti kalau selesai operasi baru cek HB post op-nya. Kapan PRC, kapan whole blood sih Pak? Nah, kalau perdarahan di atas 1000 itu artinya, nah aku tanya dulu PRC itu apa singkatannya? Red cell, Jadi cuma ada sel darah merahnya aja. Kalau WB? white blood sama tuh cairan-cairan white blood. Berarti kan dia whole sampai pokoknya darah bener kan? Maksudnya Iya, ada semua, maksudnya ya tuh pokoknya Iya, plasma tuh ada semua. Nah, kalau perdarahan 1000 artinya semua plasma sudah akan keluar. Berarti betul dia WB. Baru PRC. Tapi sebenarnya PRC ini hanya membuat volume darahnya, WB ini hanya untuk maksudnya kecil-kecil yang ada di dalam darah lah yang hilang. Jadi kamu tetap harus masukin PRC dulu sambil nanti tambahin WB. Kalau perdarahannya di atas 1000. Kenapa PRC yang masuk dulu? Karena pasti kan darahnya habis. PRC ini kan untuk meningkatkan volumenya aja di luar cairan ya. Sama sel darah merahnya untuk mengikat HB-nya. Sisanya baru kasih WB. Kalian kan intinya mengamankan dulu hemodinamiknya selama operasi. Volumenya sama HB-nya. Setelah itu baru kamu kasih whole blood. tahu. Prinsipnya adalah masukkan PRC dulu baru WB. Tapi kalau di ruangan HB8 tidak ada operasi, kamu masuk WB. Beda. Kamu harus bedain dia di ruangan atau di ruang operasi. Kalau di ruang operasi, kamu butuh volume dan HB dulu. WB pikirin belakangan. Tapi kalau misalnya yang darah ready WB, ya udah masukin WB. Intinya kan darah harus ganti darah. Ini kalau di ruang operasi. Nah, yang tadi saya bilang itu kamu harus lihat balance cairannya. Intinya prinsipnya adalah balance cairan. Kamu berani resusitasi, harus berani ada kateternya. Kalau kateternya tidak ada, jangan berani-berani sesekali kamu resusitasi pasien. Kamu nggak tahu cairannya keluarnya berapa. Hanya mengandalkan hemodinamik bisa, tapi kan bisa aja dia masuk akan edem pulmo. Tapi kalau di daerah nggak ada urin kateter, nggak masalah. Itu karena memang tidak ada urin kateternya, kamu tetap gerojok cairan sambil nanti kalau tensinya bagus, baru kasih furosemid. Kayak gitu. Ini kalau pasien di ruang operasi. Tapi kalau pasien tiba-tiba dari IGD, pasien datang sendiri, tidak ada yang menemani, kecelakaan, pasien dengan tensi 90 palpasi, heart rate-nya 60-an berarti pasien penurunan kesadaran, tidak tahu perdarahannya berapa keluar di jalan. Nah kalau gitu kamu pikirnya kayak gimana? Rujuk dulu. Tetap kamu ABC. Oh iya. RW. CAB Pas. Pak, Bukan CAB. CAB. trauma, pasien trauma saya ambil. Tapi tetap kamu pasang RW-nya, maksudnya pasang oksigen sambil lihat perdarahan, langsung pasang infus, gerojok. Berapa gerojoknya? 20 kebetulan berbadan. Tapi karena ini emergensi, kamu harus pakai lihat yang estimasi blood volume. Sama kamu harus lihat dia tuh shock derajat berapa. Kalau dia kalau tensi turun, heart rate turun, penurunan kesadaran, berarti dia derajat 3.
berarti dia kira-kira perdarahan 30 hingga 40%. Tinggal hitung IBV-nya. Jadi dia kira-kira berat badannya berapa? Yang tadi itu misalnya 50, 60, 70 kaliin berat badan sama dewasa atau anak atau itu. Kira dapatnya berapa? 30%-nya sampai 40%-nya berapa? Dapat nilainya setelah 800 sampai 1000 baru kamu bisa grojoknya. Jadi ada angka yang bisa kamu kira-kira untuk memasukkan cairan sambil kamu usaha darah. Oke. Sambil pasang kateter. Kateter. Oke. Dari kapan? Nanti kapan kita tahunya dia hemodinamiknya stabil, Pak? Tensinya sudah mulai teraba, tensinya naik, heart rate-nya sudah normal kembali. Kesadaran pasti tetap aja karena dia butuh darah. Nah, baru kamu tetap nanti ada darah, masukkan darah. Intinya di IGD itu adalah kamu menstabilkan pasien. Oke, jadi biar kamu nggak salah berapa saya harus loading cairan, harus ada angkanya walaupun itu perkiraan. Jadi kamu intinya untuk terapi cairan di IGD kamu harus tahu shock hipovolemik itu derajat 1, 2, 3 itu lihat dari tensi, nadi, penurunan kesadaran itu kayak gimana. Dia masuk derajat berapa. Biar tahu kamu mau masukin cairan berapa. Oke? Oke. Itu terapi cairan.